definisi tentang swakelola. Ini ada di pasal 26. Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi oleh KLDI selaku penanggung jawab anggaran. Jadi diawasi sendiri ya oleh KLDI. Kemudian oleh instansi pemerintah lain atau disingkat IPL, atau oleh kelompok masyarakat atau disingkat dengan Pokmas. Selanjutnya kita tahu bahwasannya di pasal 3, ketika kita memperoleh suatu pekerjaan, maka kita mempunyai dua pilihan untuk cara pengadaannya, yaitu apakah mau dilakukan dengan swakelola atau dilakukan dengan pemilihan penyedia. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita bisa melakukan swakelola atau pekerjaan-pekerjaan apa yang dapat dilakukan dengan swakelola. Nah, ini ada di pasal 26 ayat 2. Pekerjaan-pekerjaan apa yang dapat dilakukan dengan swakelola? Ini ada 11 pekerjaan kalau di pasal 26 ayat 2, yaitu pertama, untuk pekerjaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi dari KLDI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau instansi pemerintah lainnya. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan yang operasinya dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh KLDI. Kemudian selanjutnya, pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia. Ini misalkan pekerjaan di daerah konflik, daerah berbahaya, ya resikonya tinggi ya. Jadi ataupun dari sisi besaran, dari sisi lokasinya ataupun dananya, yang membuat penyedia itu kurang berminat untuk mengikuti pengadaannya. Selanjutnya, pekerjaan yang tidak dapat dihitung terlebih dahulu, yaitu pekerjaan yang secara rinci atau detail tidak dapat ditentukan terlebih dahulu besarannya ataupun nilainya, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar. Kemudian penyelenggaraan diklat, kursus, seminar, penataran, lokakarya, atau penyuluhan. Nah, ini silahkan seperti BIMTEK pengadaan, kursus tentang kesehatan, seminar tentang keluarga berencana dan sebagainya, silahkan lakukan dengan swakelola. Kemudian untuk industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri, nah ini silahkan bisa dilakukan juga dengan swakelola ya. Nah, seperti misalkan video animasi, budaya dalam negeri seperti ya batik ya, budaya-budaya lokal itu silahkan lakukan dengan swakelola. Kemudian selanjutnya, pekerjaan pilot project. Jadi pekerjaan untuk proyek percontohan dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi atau metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa. Ya, contohnya ya kalau pilot project misalkan pembuatan biogas dari kotoran sapi ya. Selanjutnya, pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di lab, dan pengembangan sistem tertentu. Nah, silahkan bisa dilakukan dengan swakelola. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan dalam negeri. Ya, ini misalkan para peneliti di LIPI, para dosen yang melakukan penelitian di universitas negeri, nah ini silahkan melakukan swakelola mekanismenya. Dan terakhir, satu lagi adalah pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi yang bersangkutan. Misalkan pengadaan rumah aman di LPSK, safe house, nah itu tidak mungkin kita lelangkan dengan pemilihan penyedia. Oke. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola. Jadi kalau pekerjaan teman-teman sesuai dengan pasal 26 ini, silahkan. Itu bisa dilakukan dengan swakelola proses pengadaannya. Jadi swakelola tidak dibatasi oleh nilai berapa, tidak dibatasi oleh volume pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, tapi dibatasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pasal 26 ayat 2.
Selanjutnya, untuk melakukan swakelola, PA harus membentuk 3 tim swakelola, yaitu tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas. Nah, ini juga yang membedakan 3 tipe dari swakelola. Jadi tipe pertama tadi oleh KLDI selaku penanggung jawab anggaran. Nah, maka semua tim swakelola, perencana, pelaksana, dan pengawas semuanya ada di dalam dari KLD tersebut. Kalau tipe pertama. Kalau tipe kedua oleh instansi pemerintah lain, maka hanya tim pelaksananya saja yang ada di instansi pemerintah lain, sedangkan tim perencana dan tim pengawas ada di internal satkernya. Kemudian kalau swakelola tipe yang ketiga oleh kelompok masyarakat, tim swakelola semuanya ada di masyarakat. Tim perencana, tim pelaksana, tim pengawas itu ada di kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu secara mendetail bagaimana aturan main dari masing-masing tipe swakelola. Jadi ketentuan-ketentuan yang ada. Ini kita bahas secara umum aja, tidak semuanya. Untuk detailnya silahkan bisa baca di Perpres 54 tahun 2010 pasal 26 sampai 31 ya. Nah, pertama, swakelola tipe pertama yang oleh KLDI sebagai pengguna anggaran, penanggung jawab anggaran, maaf. Nah, ini direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh KLDI. Jadi tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas semuanya ada di KLDI. Nah, ini pekerjaan yang dapat dilakukan oleh KLDI dengan swakelola ini harus sesuai dengan tusi dari satkernya. Misalkan tadi pemeliharaan jalan. Nah, itu kan tidak dapat dihitung terlebih dahulu. Nah, itu silahkan dilakukan oleh swakelola tipe pertama oleh yang memiliki tugas fungsi untuk memelihara jalan, tentunya oleh PU Bina Marga misalkan. Atau swakelola melakukan diklat teknis tentang misalkan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu silahkan. Kalau tugas fungsinya kursus atau diklat berarti ada di Badiklat atau di Badan Kepegawaian. Jadi sesuai dengan tusi satkernya. Kemudian satu ketentuan umum lainnya untuk swakelola tipe pertama adalah apabila memerlukan tenaga ahli atau konsultan dari luar, maka tenaga ahli dari luar itu tidak boleh melebihi 50% dari tenaga internal ya. Oke, selanjutnya yang kedua, pengadaan swakelola melalui instansi pemerintah lain. Ketentuannya adalah pertama tadi itu perencanaan dan pengawasan oleh KLDI sendiri, oleh Satker. Nah, pelaksanaannya itu oleh instansi pemerintah lain. Jadi dikerjakan oleh instansi pemerintah lain yang dalam hal teknis pekerjaannya memang lebih ahli, lebih kompeten daripada dikerjakan oleh sendiri. Misalkan begini, misalkan dalam ada suatu pekerjaan yang dilakukan swakelola, misalkan membuat sistem informasi geografis. Sistemnya mungkin itu bisa diswakelolakan, tapi ketika butuh peta, nah mungkin kita bisa mengambil peta dari LAPAN. Kalau petanya peta citra, atau kalau petanya peta topografi, misalkan bisa dari BIG, Badan Informasi Geospasial. Atau Bapeda membuat Kota Bogor dalam angka. Siapa yang ahli tentang angka? Tentunya BPS. Maka Bapeda bisa melakukan swakelola Bogor dalam angka dengan membuat mekanisme swakelola tipe kedua dengan pengerjaannya itu oleh instansi pemerintah lain yang kompeten, yang ahli dalam pengelolaan angka, survei segala macam. Tentunya itu dilakukan oleh BPS. Nah, ini mekanismenya nanti KLDI itu membuat kontrak dengan IPL. Jadi PPK dari pekerjaan swakelola tersebut membuat kontrak dengan tim pelaksana, ketua tim pelaksana dari instansi pemerintah lain. Dan tentunya akan lebih baik apabila diawali dengan adanya MOU, nota kesepahaman antara kepala KLDI dengan kepala instansi pemerintah lainnya pelaksana swakelola. Selanjutnya, swakelola tipe yang ketiga adalah swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Nah, ini tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawasnya ada di kelompok masyarakat. Nah, siapa kelompok masyarakat? Contohnya komite sekolah, kelompok tani, perguruan tinggi, lembaga penelitian.
Intinya ya masyarakat yang memang punya kebutuhan dan memang mampu melaksanakan ya sesuai dengan kemampuan mereka ya untuk keperluan masyarakat juga. Ya, jadi bisa aja misalkan Karang Taruna ya atau bahkan les renang. Nah, itu bisa saja melakukan swakelola. Misalkan Karang Taruna melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat, silakan. Itu. Kemudian ketentuan lain dalam kelompok masyarakat adalah terkait dengan penyaluran dana kepada Pokmas pelaksana swakelola. Yaitu skemanya ketika kelompok masyarakat pelaksana swakelola sudah siap, maka dapat disalurkan 40%. Kemudian apabila pekerjaan sudah selesai 30%, nah, maka dapat ditambahkan penyalurannya sebesar 30% menjadi 70%. Kemudian apabila pekerjaan telah mencapai 60%, maka ditambah lagi 30% menjadi total 100% disalurkan semuanya. Itu terkait ketentuan-ketentuan yang ada dalam swakelola tipe pertama oleh KLDI, tipe kedua oleh instansi pemerintah lain, atau tipe ketiga swakelola oleh kelompok masyarakat. Kemudian satu hal lagi, apabila kita melakukan swakelola, itu bisa saja di dalam proses pelaksanaan swakelola kita membutuhkan alat atau bahan atau bahkan tenaga ahli dari luar. Misalkan ketika swakelola oleh Bina Marga pemeliharaan jalan membutuhkan alat-alat untuk bekerja seperti pacul, balincong, misalkan alat-alat keselamatan dan atau bahkan aspal, dump truck. Nah, maka ketika membutuhkan alat bahan dalam mekanisme swakelola, maka itu pengadaan alat bahan atau tenaga ahli dari luarnya tetap harus dilakukan dengan mekanisme pemilihan penyedia. Itu. Nah, tentunya pemilihan penyedia apabila pemilihan penyedianya dilakukan oleh KLDI selaku penanggung jawab anggaran, maka ini pemilihan penyedianya dilakukan oleh unit layanan pengadaan. Atau kalau dengan mekanisme pengadaan langsung, e-katalog atau penunjukan langsung sampai dengan 200 dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan. Begitu pula swakelola oleh tipe kedua oleh instansi pemerintah lain. Nah, ini apabila dalam pekerjaan swakelola oleh IPL memerlukan pemilihan penyedia, misalkan tadi pembuatan Kota Bogor dalam angka oleh BPS. Nah, setelah selesai datanya disurvei, dibuat soft copy-nya, Excel-nya, butuh pencetakan buku. Nah, maka itu harus dilakukan pemilihan penyedia. Nah, tentunya ketika pemilihan penyedia dalam mekanisme swakelola tipe kedua, maka pemilihan penyediaannya dilakukan oleh ULP di instansi pemerintah lain, di BPS-nya tadi, ya, atau pejabat pengadaannya kalau mekanisme pengadaan langsung. Nah, apabila BPS belum punya ULP, bisa saja minta bantuan ke KLDI-nya. Nah, kemudian kalau swakelolanya oleh kelompok masyarakat, nah ketika Pokmas membutuhkan alat bahan atau suku cadang, tenaga ahli ya atau jasa lainnya. Nah, ini proses pemilihan penyediaannya bukan oleh ULP, bukan oleh pejabat pengadaan, tapi ada yang namanya tim pengadaan. Jadi khusus untuk pemilihan penyedia di dalam mekanisme swakelola untuk alat bahan, suku cadang ya, tenaga ahli dalam mekanisme swakelola oleh Pokmas, maka yang melakukan pemilihan penyediaannya itu oleh tim pengadaan.